mahasiswi Perbankan Syariah A semester 5. Saya selaku moderator dan pemateri kedua dari kelompok 6. Dalam video ini, saya ditemani oleh dua teman saya, Nela Ruha Paradis sebagai pemateri pertama dan Intan Asri Oktaviani sebagai pemateri ketiga. Video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas terstruktur mata kuliah praktikum bank syariah, di mana kelompok kami akan menjelaskan materi tentang manajemen pembiayaan bank syariah. Untuk mempersingkat, langsung saja kita simak video dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Nela Ruha Paradis, NIM 1808203018. Di sini saya sebagai pemateri pertama ingin menyampaikan materi tentang pembiayaan modal kerja. Pembiayaan modal kerja syariah yaitu pembiayaan jangka pendek yang diberikan pada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip syariah. Komponen modal kerja meliputi yang pertama alat likuid, yang kedua piutang dagang, dan yang ketiga persediaan bahan baku. Jenis pembiayaan modal kerja syariah dapat dibagi 5 macam. Yang pertama itu ada pembiayaan modal kerja mudharabah, yang kedua pembiayaan modal kerja murabahah, yang ketiga pembiayaan modal kerja istisna, yang keempat pembiayaan modal kerja salam, dan yang kelima pembiayaan modal kerja ijarah. Pembiayaan modal kerja mudharabah merupakan akad pembiayaan modal kerja yang bentuk kerjasamanya antara sohibul mal dan sohibul mal sebagai penyandang dana sepenuhnya dengan mudharib yang memiliki keahlian, di mana seluruh modal kerja dibutuhkan oleh nasabah yang ditanggung oleh bank, sedangkan keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Kemudian ada pembiayaan modal kerja mudharabah. Pembiayaan modal kerja di mana bank syariah membiayai pembelian barang-barang kebutuhan modal kerja yang dibutuhkan oleh nasabah sebagai harga pokok ditambah dengan margin keuntungan bank yang disepakati. Pembiayaan modal kerja istisna. Istisna merupakan transaksi jual beli dalam bentuk pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dan dengan membayar sesuai kesepakatan. Maksud dan tujuan pembiayaan modal kerja istisna untuk membiayai kebutuhan modal kerja terutama sebagai barang di sektor pertanian, perdagangan maupun industri. Yang keempat ada pembiayaan modal kerja istisna. Fasilitas pembiayaan modal kerja untuk pembelian barang yang masih dipesan terlebih dahulu dengan pembayaran tunai di awal dan barang di akhir. Kemudian ada tujuan dan keuntungan, turut membantu badan usaha dalam hal tambahan modal kerja untuk pelaksanaan objek pengadaan barang. Dan yang terakhir ada pembiayaan modal kerja ijarah. Adalah akad pemindahan hak penggunaan atau pemanfaatan atas barang atau jasa dengan melalui pembayaran sewa kepada pemilik ijarah. Ijarah terdiri dari 2 macam, yaitu ijarah sewa menyewa dan ijarah al-muntahiyah bitamlik atau sewa dengan hak opsi atau sewa beli. Hal yang harus diperhatikan dalam melakukan analisa pemberian pembiayaan antara lain yaitu yang pertama jenis usaha, yang kedua skala usaha, dan yang ketiga tingkat kesulitan usaha yang dijalankan, dan yang keempat ada karakteristik transaksi dalam sektor usaha yang akan dibiayai. Saya Dita Faradilah Melani, NIM 1808203037 sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan tentang pembiayaan investasi syariah. Pengertian pembiayaan investasi. Pembiayaan investasi merupakan pembiayaan yang diberikan untuk tujuan penggandaan barang-barang modal yang digunakan sebagai proses produksi suatu perusahaan. Ciri-ciri pembiayaan investasi. Yang pertama, untuk penggandaan barang-barang modal. Yang kedua, mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah. Yang ketiga, berjangka waktu menengah dan panjang. Pada umumnya, pembiayaan investasi diberikan dalam jumlah yang cukup besar dan jangka waktu pengendapan yang cukup panjang.
Oleh karena itu, perlu disusun proyeksi arus kas atau project cash flow yang mencakup komponen biaya dan pendapatan. Setelah itu barulah disusun amortisasi yang merupakan angsuran pembiayaan. Dalam pembiayaan investasi, Bank Syariah dapat memberikan pembiayaan investasi dengan menggunakan akad jual beli murabahah dan akad kerjasama usaha. Akad kerjasama usaha dalam pembiayaan investasi dapat dilakukan dalam bentuk pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Dalam pembiayaan investasi dengan menggunakan akad mudharabah, bank memberikan pembiayaan 100% atas investasi yang dilakukan oleh mudharib. Sedangkan dengan menggunakan akad musyarakah, bank hanya memberi sebagian modal yang dibutuhkan oleh mudharib atau nasabah yang diperlukan untuk investasi. Selain itu juga, dalam pembiayaan investasi, bank dapat menggunakan akad ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT yang biasa dikenal dengan sewa-menyewa yang berakhir dengan kepemilikan. Nah, mungkin segitu saja materi tentang pembiayaan investasi syariah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga, yaitu Intan Asri Oktaviani. Perkenalkan, nama saya Intan Asri Oktaviani, NIM 1808203039 sebagai pemateri ketiga. Di sini saya akan membahas mengenai pembiayaan konsumtif. Secara definitif, konsumsi adalah kebutuhan individual meliputi kebutuhan baik barang maupun jasa yang tidak dipergunakan untuk tujuan usaha. Dengan demikian, yang dimaksud pembiayaan konsumtif adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan di luar usaha dan umumnya bersifat perorangan. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok baik berupa barang seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal, maupun berupa jasa seperti pendidikan dasar dan pengobatan. Adapun kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan yang secara kuantitatif maupun kualitatif lebih tinggi atau lebih mewah dari kebutuhan primer, baik berupa barang seperti makanan dan minuman, pakaian atau perhiasan, bangunan rumah, kendaraan, dan sebagainya, maupun berupa jasa seperti pendidikan, layanan kesehatan, pariwisata, dan hiburan. Jenis pembiayaan konsumen berdasarkan kepemilikannya dibagi menjadi 3. Yang pertama, perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan anak perusahaan dari pemasok. Yang kedua, perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan satu grup usaha dengan pemasok. Yang ketiga, perusahaan pembiayaan konsumen yang tidak mempunyai kaitan kepemilikan dengan pemasok. Menurut jenis akadnya, dalam produk pembiayaan syariah, pembiayaan konsumtif dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, pembiayaan konsumen akad murabahah. Pembiayaan murabahah ialah akad jual beli atas barang tertentu, yang dalam transaksi jual beli tersebut, penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil. Yang kedua, pembiayaan konsumen akad IMBT. Pembiayaan sewa beli atau IMBT adalah akad sewa suatu barang antara bank dengan nasabah, di mana nasabah diberi kesempatan untuk membeli objek sewa pada akhir akad, atau dalam dunia usaha dikenal dengan finance leasing. Harga sewa dan harga beli ditetapkan bersama di awal perjanjian. Dalam pembiayaan ini, yang menjadi objek sewa disyaratkan harus barang yang bermanfaat dan dibenarkan oleh syariah. Yang ketiga, pembiayaan konsumen akad ijarah. Sewa atau ijarah dapat dipakai sebagai bentuk pembiayaan. Pada mulanya, ijarah ini bukan merupakan bentuk pembiayaan, tetapi merupakan aktivitas usaha seperti jual beli. Individu yang membutuhkan pembiayaan untuk membeli aset dapat mendatangi pemilik dana
untuk membiayai pembelian aset produktif. Pemilik dana kemudian membeli barang yang dimaksud dan kemudian menyewakannya kepada yang membutuhkan aset tersebut. Yang keempat, pembiayaan konsumen akad istisna diaplikasikan dalam bentuk pembiayaan manufaktur, industri kecil menengah, dan konstruksi. Dalam pelaksanaannya, pembiayaan istisna dapat dilakukan dengan dua cara, yakni pihak produsen ditentukan oleh bank atau pihak produsen ditentukan oleh nasabah. Pelaksanaan salah satu dari kedua cara tersebut harus ditentukan di muka dalam akad berdasarkan persetujuan dari kedua belah pihak. Yang kelima, pembiayaan konsumen akad CORD. CORD merupakan pinjaman kebajikan tanpa imbalan. Biasanya untuk pembelian barang-barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya. Objek dari pinjaman CORD adalah uang atau alat tukar lainnya yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga. Pada segi menetapkan pembiayaan konsumtif, langkah-langkah yang perlu dilakukan bank adalah sebagai berikut. Pertama, apabila kegunaan pembiayaan yang dibutuhkan nasabah adalah untuk kebutuhan konsumtif semata, harus dilihat dari sisi apakah pembiayaan tersebut berbentuk pembelian barang atau jasa. Yang kedua, jika untuk pembelian barang, faktor selanjutnya yang harus dilihat adalah apakah barang tersebut berbentuk ready stock atau goods in process. Jika ready stock, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan murabahah. Namun, jika berbentuk goods in process, yang harus dilihat berikutnya adalah dari sisi apakah proses barang tersebut memerlukan waktu di bawah 6 bulan atau lebih. Jika di bawah 6 bulan, pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan salam. Jika memerlukan waktu lebih dari 6 bulan, pembiayaan yang diberikan adalah istisna. Yang ketiga, jika pembiayaan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan nasabah di bidang jasa, pembiayaan yang diberikan adalah ijaroh. Itu adalah video dari kelompok kami, yaitu materi tentang manajemen pembiayaan bank syariah. Semoga video yang kami bagikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan dapat dijadikan pembelajaran. Sekian dari kelompok